Iya. Siap duduk rapi. Ya, oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allah tambahkanlah Oke. Sebentar Ibu absen terlebih dahulu. Seperti biasa yang namanya Ibu sebut bilang hadir dan hadiroh. Mulai dari kelas 3A terlebih dahulu. Alesa, Hadiroh. Taufan, Alia Afriana, Arjan, Hadir. Arif, Davina, Hadiroh. Faisa Rizky, Hadir. Aksan, Hadir. Taufan, Hafiza, Khaira Lubna, Khaira Fajar, Hadiroh. Lauri, sudah ada Lauri? Hadir. Oke, Lauri sudah ya. Rizky Radityawan, Matin, Aryan Hadi, Hadir. Ramadan Putra, Fahri Hafiz, Muhammad Safa, Taufik Abdillah, Nazifa, belum ya, Sanjaya, Tafatun Najwa, Hadiroh. Firda Raihana. Ada yang belum disebut untuk kelas 3A? Sudah ya? Oke, nanti kita lihat lagi siapa yang belum bergabung. Kembali ke kelas 3B ya. Aisyah Ulfa Ramadhani, Alif, Alia Sakila, Ammar Yusuf, Hadir. Aulia Rasya, Azri Azam, Azahra, Jaki, Hasna Ladiba, Hadirah. Kenzo, Kanza, Hadirah. Dafa, kemudian Marwa, Musti,
Ihsan Fadila. Akhtar. Aufar. Rizky. Naila. Adira. Fadila. Hafsa baru bergabung ya sayang ya. Oke, semangat buat mengikuti pelajaran hari ini. Semangat. Semangat. Tepuk semangatnya ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke. Nanti bagi yang belum kita sebut barusan atau ibu sebutkan namanya, nanti bisa kembali sama ibu ya. Sekarang ibu mau share dulu buat materi hari ini. Sudah terlihat? Oke, sudah ya. Nah, iya. Pelajaran hari ini kita akan pemantapan materi tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Halaman berapa, Bu? Halaman berapa? Halaman Oke. berapa? Halaman 66. 66, Bu. Halaman 66. Dan Kita masuk ke materinya. Ibu 6, Bu. tanya terlebih dahulu. Iya. Sebelum masuk ke materi, ibu mau bertanya terlebih dahulu. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia contohnya apa? Halaman berapa, Bu? Halaman 66. Ya, halaman 66. Oke, sebelum masuk ke materi, aku mau bertanya terlebih dahulu ya. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia, sebutkan apa contohnya? Sumber makanan. Apa? Sumber makanan, oke. Apa lagi? Oke. Untuk membantu kegiatan manusia. Iya, untuk membantu kegiatan atau kehidupan manusia ya, keberlangsungan hidupnya seperti itu. Oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, di sini materinya masih sama ya. Ada dongeng, keberagaman individu di lingkungan sekitar, dan juga sifat-sifat operasi hitung perkalian. Layarnya tidak boleh coret-coret sayang ya. Nah, di sini kalian lihat di halaman 66, cara merawat dan memelihara hewan. Yang pertama ada kandang hewan, makanan dan minuman. Yang ketiganya kebersihan tubuh hewan, dan yang keempatnya pemberian vaksin dan membawa hewan ke dokter hewan gitu ya. Nah, di situ kalian bisa dibaca ya untuk kandang hewan. Nah, kandang hewan di sini sangat penting sekali untuk kita rawat, kebersihannya untuk kita jaga, agar hewan kita pun terasa nyaman tinggal di situ ya. Seperti kita aja mau, kalau misalkan kita tinggal di rumah, kalau misalkan rumah kita berantakan, tidak enak dilihatnya atau kotor, kan kita tidak nyaman gitu untuk tinggal di situ. Sama begitupun dengan hewan, yang kalau kandangnya kotor, hewan pun tidak akan nyaman gitu. Halaman 66 sayang. Nah, kandang juga harus berada di tempat yang cukup udaranya, jadi serta terlindung dari panas matahari dan hujan ya. Jadi tidak sembarangan kandang kita taruh gitu di suatu tempat, tidak. Kita harus memperhatikannya juga, tidak terlalu panas atau tidak terlalu kedinginan kayak gitu ya. Kemudian makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman, di sini hewan peliharaan harus diberi makanan minuman yang tepat. Makanan dan minuman diberi dalam jumlah yang cukup setiap hari. Jadi sama seperti kita setiap hari, kita ada yang makan 3 kali, ada yang mungkin 4 kali gitu ya. Hewan pun begitu. Kenapa itu? Siapa yang teriak?
Yang lain boleh dimatikan dulu mikrofonnya agar bisa terdengar suara ibu. Oke. Yang lain? Bentar ya. Bentar ibu. Yang lain ibu matikan ya. Coba angkatkan. Yang belum dimatikan, matikan dulu mikrofonnya agar suaranya bisa terdengar. Yang mendengar suara ibu boleh angkatkan tangannya. Yang mendengar suara ibu boleh angkatkan tangannya. Oke, berarti dengar ya suaranya ya. Yang belum dimatikan mikrofonnya dimatikan dulu. Nanti jika ibu mau bertanya, terus kalian boleh dihidupkan kembali mikrofonnya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, kita masih langsung ke yang kedua ya. Makanan dan minuman untuk hewan pun harus teratur ya. Jadi harus juga kayak bervitamin, bergizi. Jadi tidak sembarang kita memberikan makanan yang tidak enak gitu ya. Harus memperhatikan kesehatan hewan kita juga. Sayangnya tidak boleh dicore-core sayang ya. Nah, kemudian kita masuk ke 3, kebersihan tubuh hewan. Ada Rifki no, coret-coret. Rifki. Kebersihan tubuh hewan juga harus kita jaga. Contohnya kita harus merawatnya kayak memandikan hewan. Karena hewan pun butuh mandi gitu ya. Butuh kebersihan, bukan hanya manusia aja yang membutuhkan kebersihan. Kemudian di sini ada pemberian vaksin dan membawa hewan ke dokter. Nah, iya, vaksin ini buat apa sih? Nah, vaksin ini khususnya untuk kesehatan hewan kita. Karena kadang hewan itu juga butuh obat untuk dia mencegah dari penyakit kayak gitu ya. Kita pun sama kan? Kita butuh obat untuk mencegah penyakit dan atau vitamin seperti itu ya. Jadi memang harus diperhatikan dari segala makanannya, tempat tinggalnya, terus kebersihannya gitu. Karena hewan pun makhluk hidup yang harus kita lindungi, yang harus kita jaga, harus kita rawat juga gitu. Nah, selanjutnya, ada pertanyaan di sini, mengapa hewan perlu dirawat dan dipelihara? Kenapa coba? Supaya sehat, membawa kesenangan. Supaya sehat untuk membawa kesenangan. Mengapa hewan perlu dirawat dan dipelihara? Iya. Yang pertama, agar dia sehat gitu ya. Terus kalau dipelihara untuk apa? Bisa membantu hidup manusia. Kalau misalkan dimanfaatkannya sebagai tenaganya. Bisa juga untuk membantu mengkonsumsi gitu kan. Kayak dagingnya, susu. Tidak usah, kalau memang mau ditulis boleh, mau mendengarkan saja dan menyimak saja boleh. Itu terserah kalian, mau ditulis juga nggak apa-apa. Tidak ditulis juga tidak apa-apa. Yang penting kalian menyimak dan kalian paham ya. Kemudian di sini ada yang keduanya, apa manfaat kandang bagi hewan? Manfaat kandang apa? Supaya hewan tidak kepanasan dan kedinginan. Ya, benar. Supaya hewan tidak kepanasan, tidak kedinginan. Kayak kita ya, kalau kita tinggal di suatu rumah atau di rumah kita sendiri, terus kalau tidur pakai selimut, begitupun hewan. Hewan di dalam kandang dia walaupun memang tidak ada selimut seperti kita kan, dia terlindungi dari panasnya matahari, dari hujanan seperti itu ya. Jadi terlindungi oleh kandangnya. Jadi kandangnya itu memang tempat tinggal hewan seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa yang harus diperhatikan saat akan membuat kandang? Apa kira-kira yang harus diperhatikan? Hewan kita kandangnya harus bersih. Kandangnya harus benar, kebersihan. Kandangnya harus bersih. Terus tidak boleh sembarang asal mungkin kandang aja, misalkan kayak kayu-kayunya yang roboh atau hampir patah, itu kan harus diperhatikan juga. Jangan sampai hewan kita pun kayak merasa kesakitan, jadi tidak terlindungi. Yang keempat, mengapa hewan perlu divaksin? Kenapa?
Supaya hewan sehat. Oke, supaya hewan sehat dan tidak terpapar penyakit. Karena penyakit dari hewan juga ada yang menyebabkan manusia itu bisa ketularan gitu. Jadi manusia dapat ketularan dari penyakit hewan. Jadi kita pun sebagai orang yang memeliharanya harus memerhatikan kebersihan hewan. Bagaimana cara menjaga agar tubuh hewan tetap bersih dan sehat? Gimana? Dimandikan. Iya, dimandikan, dibersihkan, diberi makan setiap hari, dan diberi vitamin ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini selain dari tadi hewan yang kita pelihara aja atau hewan yang kita manfaatkan tenaganya, makanannya, minumannya, ada juga nih manfaat hewan liar. Manfaat hewan liar contohnya di sini. Yang pertama, ular sawah dan burung hantu membantu petani membasmi hama dan tikus. Kalian bisa dilihat juga di halaman berikutnya ya. Di halaman 68 di situ ada. Ular sawah dan burung hantu kan dia termasuknya hewan liar ya, tidak diurus sama manusia gitu. Nah, yang kedua juga ada kelelawar dan capung membantu mengurangi jumlah nyamuk di lingkungan sekitar. Nah, itu juga pasti ya, kelelawar dan capung jadi membantu mengurangi nyamuk-nyamuk. Halaman berapa, Bu? Sekitar rumah kita, halaman 68. Di halaman 68. Oke, selanjutnya yang ketiga, ulat pada tumbuhannya. Misalkan di tumbuhannya kita tanam atau kayak padi, terus tumbuh-tumbuhan sayuran, biasanya suka ada hama ulat kayak gitu kan. Nah, jadi sama burung-burung yang memang berkeliaran dimakan hamanya. Halaman 68. Sudah? Ada? Oke, kemudian yang keempat, lebah membantu proses penyerbukan bunga tanaman di perkebunan. Nah, di situ lebah sangat membantu juga ya untuk menyerbukan bunga. Jadi si bunganya agar nambah lebih mekar seperti itu. Kemudian yang terakhir ada cacing membantu menggeburkan dan menyuburkan tanah untuk ditanami. Nah, cacing juga sangat membantu buat kesuburan tanah. Jadi kalau misalkan kita menanam tanaman atau menanam bunga-bunga yang lainnya agar lebih cepat tumbuhnya kayak gitu ya. Jadi memang Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya untuk kita semua gitu ya. Ya. Kemudian, nah, coba kita susun kata-kata berikut sehingga menjadi sebuah pesan moral. Nah, kalian bisa dibaca di halaman Berapa, Bu? halaman 72, dibuka dulu. Sudah, Bu. Sudah dibaca belum teksnya? Teks Danu dan kambingnya. Sudah dibaca? Kan ada ceritakan Danu dan kambingnya. Oke, Ibu cerita sedikit ya. Di situ tuh Danu sangat sedih. Danu sedih sekali karena si kambing karena si kambing kesayangannya akan dijual. Sedangkan Danu itu sangat menyayangi kambing kesayangannya. Terus kata kambingnya namanya si Bodas ya. Kata si Bodas, tidak apa-apa aku dijual. Iya, tidak apa-apa aku dijual, tapi yang penting si anak aku tidak ikut dijual gitu. Jadi anaknya masih tetap sama Danu, sedangkan si Bodasnya dijual ke orang lain. Nah, dari situ gimana kira-kira yang membelinya setuju nggak ya gitu kan. Nah, singkat cerita di situ ya, kalian bisa baca kembali. Nah, sekarang dari persahabatan antara Danu dan si Bodas, kira-kira pesan apa sih yang disampaikannya? Nah, coba sekarang kita lihat ke layar. Di sini ada kata-kata yang memang masih belum tersusun rapi. Kenapa sayang? Ibu, sinyalnya jelek, Bu. Oh, sinyalnya jelek, tidak apa-apa. Tapi ada nggak layarnya kelihatan nggak di sana? Atau suara ibunya terdengar?
Tapi Yang lainnya suara ibu terdengar? Enggak. Terdengar. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, dari persahabatan antara Danu dan si Bodas, ada pesan moral atau pesan yang disampaikan dari cerita tersebut. Kira-kira pesan apa nih? Coba ya. Pesan apa kira-kira? Coba susun kata-katanya. Ini kata-katanya masih belum susun rapi. Ada di halaman 73 ya. 73. Ada di halaman 73. Ya, menjadi kata-kata apa? Menjadi kata-kata apa? Sahabat sejati selalu ada saat suka maupun suka maupun duka. Oke, pintar. Siapa yang menjawab? Adila, Bu. Siapa yang menjawab? Adila, Bu. Naila. Adila. Nadipa. Apa siapa? Fadila. Fadila, Bu. Oh, Fadila. Nur Fadila. Oke, pintar sayang. Iya, jadi gitu ya. Sahabat sejati akan selalu ada ya. Sahabat sejati apa tadi? Kedengaran suaranya. Kenapa? Maupun duka. Ibu yang 73 ayah jawab diisi. Boleh ditandain saja ya. Boleh dijawab, boleh ditandain saja. Jadi nih ulangi lagi. Sahabat sejati selalu ada saat suka maupun duka. Jadi sahabat sejati emang selalu ada maupun suka ataupun duka gitu ya. Jadi seperti cerita antara Danu dan si Bodas. Oke? Kita pun begitu ya kalau sama sahabat kita. Kalau memang sahabat kita membutuhkan kita, kita pun bisa membantunya selagi kita bisa. Begitupun sahabat kita terhadap kita gitu ya. Oke anak-anak, kalau misalkan Zoom meeting-nya mati, masuk lagi ke yang sama ya. Oke? Iya. Sampai sini dipahami? Ya, Dipahami. ditulis. Boleh ditulis, boleh tidak. Yang penting kalian paham saja kalau yang ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. Ada pengamalan sila Pancasila yang kedua. Kalian bisa dibuka di halaman. Kalian bisa dibuka di halaman 27. Yang ayo belajar ya. 70 bukan 27 ya. 70. Iya. Halaman berapa? Halaman 70. Yang ayo belajar. Iya, yang ayo belajar. Kalian coba perhatikan di situ ada sebuah gambar yang Rino menolong seekor anak kucing. Benar nggak? Benar. Benar. Menolongnya ada di mana itu? Di Solokan. Iya, kayak di pinggir itu ya, di pinggir sungai apa kali gitu ya. Kali ya, itu kali bukan solokan. Di pinggir kali memang sepertinya kucing itu kejebur gitu. Jadi ditolongin sama Rino. Nah, di sini juga ada teks bacaannya ya, kayak Ibu bacakan dulu sebentar. Saat pulang sekolah, Rino melihat kucing ke pelokan ya. Iya, pelokan atau kali gitu. pasnya Anak melihat kecil mengeong-ngeong kedinginan. Rino kasihan melihatnya. Rino langsung ke selokan dan mengambil anak kucing itu. Meskipun bukan peliharaannya, tapi kucing itu. Rino menolong kucing itu. Itulah Rino memang dikenal sebagai penyayang hewan.
hewan. Sikap Irina yang benar. Nah, iya, misalkan ya, ada pesan yang bisa kita ambil dari situ. Walaupun Pesannya rahasia, namun sikap Irina juga merupakan pengalaman oke, masih ada yang Pancasila. membaca sepertinya. Pancasila Oke, sudah. Bisa kita lanjutkan kembali. Memberikan semua makhluk hidup yang membutuhkan kita ini sesuai dengan sila kedua kerja. Bisa kita lanjutkan. Manusia mengatur berterhadap Oke, sambil dilanjutkan ya. Jadi pesan yang dapat kita ambil dari situ juga sama ya. Walaupun misalkan hewan peliharaan itu bukan hewan peliharaan kita tetap harus menolongnya selagi kita bisa membantunya. Atau hewan itu tuh kesulitan butuh bantuan gitu, jadi kita jangan mengabaikannya ya. Seperti pengamalan sila Pancasila yang kedua, yang contohnya itu di sini ada menghormati orang lain, atau kita bisa di situ kayak menyayangi hewan walaupun bukan hewan kita sendiri, saling menolong sesama teman. Iya, tidak membeda-bedakan suku dalam berteman. Jadi saling menolong juga antar hewan, antar binatang kayak gitu ya. Walaupun seperti yang Ibu tadi bilang, bukan hewan peliharaan kita, tetapi kita harus peduli kalau misalkan hewan itu membutuhkan pertolongan kita. Karena memang kebaikan kita pun pasti akan dibalas lagi, walau bukan sama orang yang kita tolong gitu ya. Nah, kemudian saya yang sudah boleh coret-coret saya lihat ya. Nah, oke, sekarang coba kita beri tanda centang pada sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Berpura-pura memberi makanan kepada hewan kira-kira yang mana? Salah. Berarti kalau salah dia? Iya, kalau salah disilang. Oke, boleh disilang ya di buku kalian ya. Udah beres. Oke, sudah? Oke, boleh disilang di buku kalian. Kemudian Membiarkan burung untuk terbang di alam bebas. Betul. 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 Oke, betul. Berarti dicentang di buku kalian ya. Udah, Bu. Ketiga apa? Yang baru akan anak kucing, anak kelinci yang baru lahir dari induknya. Salah. Oke, pintar, salah. Jadi tidak boleh memisahkan anak kelinci yang baru lahir dari induknya. Seperti kita aja, kalau misalkan kita bayi dipisahkan dengan ibu kita, yang baru menetas. pasti akan nangis kan, rasanya kasihan gitu. Apalagi yang bayi kelinci yang sangat kecil sekali gitu ya. Kemudian Memberi penerangan lampu untuk anak ayam yang baru menetas. Betul. Oke, betul. Jadi harus memberi penerangan agar terlihat gitu ya. Kalau misalkan tidak mengikat kucing tanpa memberi makan. Salah. Oke, boleh disilang ya. Oke, sudah semuanya dicentang dan disilang? Sudah. Kalau sudah, sampai sini Ibu rasa paham ya. Kalau yang ini kita lanjutkan kembali. Nah, kita masuk ke sifat-sifat operasi perkalian. Halaman berapa? Halaman 74. Halaman berapa, Bu? Halaman 74. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau memang sudah, itu ada sebuah teks, Ibu bacakan dulu ya, agar kalian lebih paham. Pak Hendi adalah peternak kambing. Kambing Pak Hendi ditempatkan dalam 3 kandang. Setiap kandang terdapat 4 kambing. Berapa banyak kambing Pak Hendi? 3 Nah, di situ 3 kali 4
14. Kenapa 3 kali 4? Karena di sini kandangnya itu ada 3 ya. Jadi dituliskan 3. Kemudian di setiap kandangnya ada berapa isinya? Nah, di setiap kandang ada 4 kambing. Jadi dituliskan 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi di sini berarti kambing dalam setiap kandang kan ada 3. Kandangnya kan ada 3. Jadi setiap kandang kambingnya 4 tambah 4 tambah 4 berapa? Jadi hasilnya 12. Kalau dibentuk perkalian 3 kali 4 gitu ya. Kalau penjumlahan kayak tadi 4 tambah 4 tambah 4 kayak gitu. Lanjut yang keduanya, banyak kambing. Kenapa? Kenapa? Banyak kambing Pak Oke. Hendy adalah 12 ekor. Karena kandang terlalu Oh, ini sesak. adalah peternak kambing. Pak Hendy membuat satu kandang baru. Berapa banyak kambing? Berapa banyak kambing Pak Hendy? Iya, berapa banyak kandang Pak Hendy sekarang? Jadi hasilnya masih sama ya, 12. 4 kali 3. Jadi Pak Hendy adalah 12. Karena kandang terlalu sesak, akhirnya Pak Hendy membuat kandang baru. Jadi kandangnya berarti di sini bertambah dong. Dari kandangnya hanya 3, kemudian ditambah 1. Jadi akhirnya dituliskan 4 kali 3. Dan akhirnya masih sama. Kenapa? Kenapa? Ada yang memanggil ibu? Ada yang memanggil ibu? Ada yang memanggil ibu bukan? Oke, kita dilanjutkan lagi. Nah, sekarang banyak kambing dalam setiap kandang adalah 3 ekor. Jadi berapa? 3 ekor. Jadi 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Iya, itu ya. Kenapa? Ada yang memanggil ibu? Tidak. Siapa yang memanggil ibu? Tidak. Sampai sini dipahami tidak? Dipahami. Kalau dipahami, kalian juga dibuka di halaman 75 ya. Benar tidak? Benar ya? Oke, berarti di situ nih, Pak Dodo memiliki 8 kandang kelinci. Jika dalam setiap kandang terdapat 10 ekor kelinci, berapa banyak kelinci Pak Dodo? Nah, di situ kan kita lihat ada 8 kan? Iya. Di situ sudah terlihat ada 8 kandang, terus kelincinya ada 10 di setiap kandang. Berarti 8 dikali 10 sama dengan 80. Ya. Jadi 10-nya ada 8 kali karena kandangnya ada 8. Oke, kemudian yang bawahnya gimana pengerjaannya? 8 kali 10 kali 8. 8 kali 8 kali 8. 10 kali 8. 10 kali 8. 10 dikali 8. 10 dikali 8. Ya nih, kita lihat lagi. Pertanyaannya seperti ini. Pak Dodo ingin agar kelinci dalam kandang tidak berdesakan. Dia membuat 2 kandang baru. Berapa banyak kelinci dalam setiap kandang? Nah, tadi kan kandangnya ada 8. Kemudian kandang 8 itu ditambah 2. Jadi berarti 10 kan? Bukan 8 lagi kandangnya. 10. Oke, benar. 10 dikali 8. Sama dengan 80. Oke, seperti itu ya. Jadi menuliskannya gimana? 8 dikali 10 sama dengan 10 kali 8. Sama dengan 10 8 sama dengan 80. 10 kali 8. Ini hasilnya 80. 80. Oke, benar ya.
mengerjakannya seperti ini? Ya. Berarti yang mengerjakannya seperti ini sudah benar ya. Kalau yang masih belum seperti ini boleh dibenarkan ya pengerjaannya. Jadi yang kedua ini tidak usah bingung lagi karena di sini kan udah ada 8 kandang. Kemudian pertanyaan keduanya ditambah 2 kandang lagi berarti menjadi 10 kandang. Nah, untuk kelincinya dalam setiap kandang yaitu 8 kelinci atau 8 ekor kelinci. Kemudian dikalikan atau 8-nya itu ada 10 kali seperti itu ya. Dan menjadilah seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, lanjut ke sini ya. Di peternakan kerbau terdapat 8 kandang. Tiap kandang berisi 7 kerbau. Berapa banyak kerbau di peternakan tersebut? 8 kali 7. 8 kali 7 berapa? 8 kali 7 sama dengan 56. 8 kali 7 sama dengan 50. Oke, sama dengan 56. Nah, benar kan seperti ini? Nah, kemudian untuk yang bawahnya gimana pengerjaannya? Apa masih sama? 1 kali 7 sama dengan 7. 56. 7 dikali 8. 7 kali 8 sama dengan 56. Jadi Nah, 8 kali dibesarkan 7 di sama situ. dengan Apa tadi? 7 kali 8. Jawabannya 56. Iya, di situ ternyata satu kandang kerbau ada yang rusak. Ini tinggal 7 kandang. Berapa banyak kerbau dalam setiap kandang? Nah, karena tadi kandangnya ada 8, kemudian rusak 1 berarti menjadi 7 dikali 8. iya 7 dikali 8. 8 dari mana? Ya 8 itu kelincinya dalam setiap kandang. Karena kandangnya ada 7. Jadi kelinci dalam setiap kandangnya 8 ekor 8 ekor. Kemudian kalau dikalikan ya menjadi sama ya. 7 kali 8 sama dengan 56. Sama dengan 56. Kemudian untuk menuliskan 8 kali 7 keperkaliannya, sama dengan 7 dikali iya, 8. 8 dikali 7 sama dengan dengan 7 dikali 8. 7 dikali 8 sama dengan 56. Ada yang benar mengerjakannya seperti ini? Ya. Alhamdulillah kalau ada, dan kalau tidak ada boleh dibetulkan ya pengerjaannya seperti ini. Kenapa ada yang bertanya sama ibu barusan? Ada yang manggil ibu? Oke, kita lanjutkan kembali kalau memang tidak. Nih. Kemudian soal ketiga di sini, Paman Didu memiliki 9 kandang ayam. Paman Didu menempatkan 7 ekor ayam pada tiap kandang. Berapa banyak ayam yang dimiliki Paman Didu? Berapa? 9 kali 7 sama dengan 69. 23. Udah beres. Iya, udah beres. Ya. Dibahas lagi ya kalau sudah selesai. Kita bahas di sini. 9 kali 7 dikali 63 sama dengan 63. Oke, sama dengan 63. Nah, iya, jadi kita yang dituliskan 9-nya dulu ya di sini, terus baru 7 ekornya, 7 ekor ayam. Tuliskan di sini hasilnya 63. Alhamdulillah kalau sudah belajar duluan ya. Pintar ternyata. Ya, yang di bawahnya gimana? Tanya sama tidak? 7 kali 9 sama dengan 9 sama dengan 35. 2 kali 9 35.
Iya benar ya, 63. Karena di sini kenapa 7? Ditulisannya karena 2 kandang paman Didu rusak ya. 9 dikurangi 2 berapa? 7 kan? Jadi dituliskan 7. Kemudian 9-nya kemana? Jadi 9 sih bukan 7 lagi ya. Kandang yang rusak 2. Jadi setiap kandang terdapat ekor ayam 9 gitu ya. 9 ekor ayam. Jadi untuk menuliskannya dikali 7 dikali 7 dikali 63. Oke, beres. Nah, sampai sini yang benar apa masih salah? Masih salah, boleh dibetulkan seperti ini ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Soal yang terakhir nih. Soal yang terakhir. Udah Bu, udah selesai. Sama dengan berapa? 35 apa? 45. Nah, kenapa 7 kali 5? Karena memang ini dibagikan ke 7 anak dan kuenya 5 kue pisang. Kemudian kalau dikalikan ya 35. 5-nya ada 7 kali. Kalau misalkan ditambahkan, kalian 5 tambah 5 tambah 5 sampai 7 kali 5 gitu ya. Ya, yang ke bawahnya gimana yang bawahnya? 5 dikali 7 sama dengan 35. 5 kali 7 sama dengan 35. 5 kali 7 35. Oke, jadi di sini kita tuliskan kembali 7 dikali 5. 7 kali 5, 5 dikali 7 sama dengan 35. 7 sama dengan 55. Jawabannya 35. Oke, 35. Sampai sini ada yang benar semua? Benar semua sampai sini? Oke, alhamdulillah kalau benar semua ya. Ibu kasih pukul 2 nih buat kalian. Tepuk tangannya dong buat semuanya, yuk. Tepuk tangannya. Kalau ternyata kalian sudah bisa mengerjakannya ya. Oke. Siapa nih? Iya, alhamdulillah ya kalau udah pada selesai dan mengisi semuanya. Selesai. Iya, kita selesai pembelajarannya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Oke, kalau memang tidak, berarti sudah paham ya? Ada tebak-tebakan, Bu. Oke, kalau memang sudah paham, berarti ibu yang bertanya boleh nggak? Boleh yang bertanya ya. Kalau kalian tidak bertanya, oke. Sekarang ibu mau bertanya pada siapa ya kira-kira? Coba sambil ibu mencek kembali ya siapa yang sudah bergabung lagi. Tapi memang tidak ada ya.
Nih, untuk siapa ya bertanyanya? Oke, sekarang buat siapa nih? Ada yang apa mau ngacak tangan apa ditunjuk sama ini? Ditunjuk sama ibu. Hah? Ditunjuk sama aja. ibu. Ditunjuk aja. Oke, siapa ya? Siapa ya kira-kira ya? Putra boleh deh Putra. Kenapa kok enggak? Kok enggak? Enggak harus dijawab. Enggak susah kok tinggal menjawab aja pertanyaannya. Oke nih Putra. Siap ya Putra ya? Oke nih. Apa yang sesuai dengan sila Pancasila yang kedua? Menolong orang yang penamu. Menolong orang orang lain. Putra dulu, bergantian. Itu saja tidak digunakan sayang ya. Ada Zaki, lagi Maria. Oke, ayo Putra apa? Dapat ambil atau contohkan dari sila Pancasila yang kedua. Yang apa? Adil saat bermain. Putra dulu sayang ya, nanti bergantian. Sudah Putra? Jawabannya tidak? Menghormati orang lain. Oke, lalu sama lagi. Membeda-bedakan suku dalam teman. Oke. Nah, kita ini nggak sih kayak gitu nggak sih sikap kita sama orang lain? Untuk semua. Ya, untuk semuanya. Kita kayak gitu nggak sih? Iya ya, kita harus menghormati ya. Berarti gini, ibu berbicara nih di depan kelas ataupun guru kalian nih berbicara di depan kelas atau saat kayak gini saat Zoom meeting. Nah itu berarti harus kalian mendengarkan dong, harus mendengarkan ya. Itu kita tandanya menerapkan sila Pancasila yang kedua. Kalau misalkan kalian tidak menyimak atau kalian hanya ribut aja, kan sila Pancasila yang kedua karena di situ menghormati orang lain. Jadi kalian harus menghormati orang yang memang berbicara terhadap kalian gitu kan. Dapat dipahami? Kalian duduk dulu sayang ya. Kalian duduk dulu. Nah, iya seperti itu sayang ya. Selanjutnya pertanyaan untuk siapa ya? Kira-kira buat siapa? Ayo, buat siapa nih? Siapa ya? Apa? Alessa? Oke, Alessa boleh. Pertanyaan untuk Alessa. Coba kalau misalkan dalam sebuah kotak tisu gitu ya, kotak tisu bukan kotak tisu, dalam sebuah kardus ada kotak tisu. Kotak tisunya itu 5 kotak tisu, terus kardusnya ada 5, berapa? Nah, misalkan dituliskan ke dalam perkalian. Kardusnya ada 5, kotak tisunya ada 5. Didengarin. 5 kali 5. Berapa? 5 kali 5 sama dengan 25. Oke, 5 kali 5 sama dengan 25. Sekarang kemudian kalau misalkan kotak
kardusnya itu hilang satu. PP-nya ibunya si Kanser, PP-nya Kata si kardusnya Kanser. hilang satu, tetapi si kotak itunya masih ada 15 tadinya. 5 kali 4 sama dengan 20. Kevin, 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, oke. Buat Alessa dan buat siapa tadi? Terima kasih banyak sudah menjawab. Satu kali pertanyaan lagi ya, terakhir untuk siapa ya? Dari kelas B deh untuk terakhir. Siapa ya? Aku. Siapa aku? Soalnya siapa? Siapa? Wabar, bukan. Oke, gini. Kenapa kita harus saling tolong menolong sesama makhluk hidup? Buat siapa aja? Kenapa? Karena saling tolong menolong perilaku terpuji. Oke, terus apa lagi? Perilaku terpuji agar hidup dengan lain mudah. Iya. Kedua. Oke, jadi memang ini ya. Kedua. Saling tolong menolong termasuk sila Pancasila yang kedua dan termasuk juga perilaku yang terpuji gitu ya. Tidak sampai pakai meja tuh teh. Agama kita harus saling tolong menolong menghargai dan sebagainya ya. Oke, sekarang boleh ditutup buku tematiknya ya. Kita cukupkan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Kita tutup dulu dengan membaca penutup majlis ya. Subhanallah.